Shalom, Shalom Keris Keris Kids. Halo. Belum semuanya jawab kak. Coba lagi kak. Shalom Keris Kids. Shalom. Shalom. Apa kabar? Lemes banget sih, apa kabar? Luar biasa. Kita sapa juga nih kak, adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya nih? Kita berdoa adik-adik selalu baik-baik dan sehat-sehat. Betul. Ditunggu kedatangannya di mana kak? Untuk ibadah onsite di Keris Kids. Karena pastinya kalau ibadah bareng-bareng di sini lebih seru ya kak. Betul. Kenapa kak lebih seru? Karena ada teman-teman, lebih rame, jadi ada interaksinya. Kalau misalkan sebatas online kan cuma sebatas TV doang sama kalian. Jadi lebih seru kalau bareng-bareng di sini. Dan Betul bisa gak kak? mengerjakan activity bareng-bareng, Benar. memuji nama Tuhan bersama-sama juga. Phone-nya Nah, juga. adik-adik inget gak yang datang minggu lalu? Apa tuh kak? Kita tuh ada pengumuman yang baru. Pengumuman apa tuh? Yang acara yang akan ada di akhir bulan ini. Apa ayo inget gak? Apa? Apa? Natal. Masih lama Natal. Coba kita Coba tampilin aja ya. slide-nya nih. Kita lihat slide-nya. Nah, apa nih? Coba baca Possessing. sama-sama. Possessing Or our possession. possession. Jadi tahun ini Keris Kids Camp kembali lagi dengan tema POP atau Possessing Our Possession. Tuh. Coba kapan tuh kak? Nah, jadi ada 2 tanggal nih adik-adik. Buat adik-adik yang berumur 7-9, itu akan diadakan pada hari Jumat dari jam berapa kak? Jam 8 sampai jam 6 sore di tempat Betul. ini di Bethesda Church ya. Jadi kita akan ada 2 hari untuk 2 kategori usia yang berbeda. Betul. Jadi adik-adik yang berusianya 7-9 tahun bisa ikuti hari pertama di tanggal 27 Juni. Dan yang berusia 10-13 tahun itu bisa ikuti hari kedua di tanggal 28 Juni. Betul. Untuk pendaftarannya? Untuk pendaftarannya nanti jangan lupa setiap kalian pulang dijemput di situ ada QR code yang bisa kalian scan, nanti di situ akan diarahkan ke Google Form ya kak, betul ya? Tuh, untuk Habis itu nanti pendaftaran. silakan orang tua kalian boleh mengisi di situ sama nama kalian ditulis, oke? Coba tanya dulu siapa sih yang udah daftar camp? Siapa yang udah daftar Cap? Siapa yang udah daftar camp? Yang belum daftar siapa? Yang belum jangan lupa daftar ya karena slotnya terbatas ya kak. Betul gak? Nah. Nah, ya udah. Kayaknya udah. Oh iya. Apa tuh? Tadi, kamu dengar gak tuh? Aku kasih tahu jam berapa sampai jam berapa? Dari 8 jam? pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 8 pagi sampai Iya. jam 6 sore, oke? Nah, yuk kita sama-sama udah mau mulai ibadah. Yuk, kita bangkit Dan- berdiri yuk. Yeay, coba sekali lagi aku mau dengar suaranya Keris Kids. Praise, praise. Kayaknya masih bisa yang lebih kencang lagi. Keris Kids. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku mau nanya, ada yang tahu nggak? Hari ini kita ngerayain apa? Iya, hari pencurahan Roh Kudus. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Kita mau nyanyi, kita mau bersukacita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urasannya yang ajaib memulihkan umat
belum kompak. Aku tahu pasti bisa lebih semangat lagi. Sama-sama bilang haleluya. Oke, nah abis ini kita mau belajar lagu baru. Semua yang tepuk tangan di atas kepala yuk. Sama-sama baca liriknya ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. Your hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yuk sama-sama tepuk tangan lagi yuk. Kita mau nyanyi buat Tuhan Yesus. Every minute of my life has been part of your design. The whole world's in your hand. Every trial, every battle that I face, that you led me there with grace. Every part has served your plan. Through it all, you've been so good. Get your word, got your word, like you said you would. Yuk sama-sama lompat yuk. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yuk sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Kita nyanyi lagi ya. Here and now, looking back on where I've been, still as good as you were then. There's no limit to your love. Through it all, you've been so good. Kept your word, like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Oh, how great, oh, how great. Lord, how great is your faithfulness. Yuk sama-sama tepuk tangan yuk. Through it all, you've been so good. Kept your word, like you said you would. Coba aku mau dengar suaranya lebih kencang lagi. Through it all, you've been kept your word, like you said you would. Your mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Mercies are new every morning. Your steadfast love will never end. This hope won't fade in the evening. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Lord, how great is your faithfulness. Yeay, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siapa yang bersuka cita? Coba aku mau lihat tangannya diangkat. Sama-sama lambai di udara. Tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Nah, sekarang aku mau ajak semuanya bangkit berdiri lagi yuk. Kita
kita mau berdoa. Sama-sama angkat kedua tangannya. Aku tungguin sampai semuanya angkat kedua tangannya. Tutup matanya. Ikutin aku berdoa yuk. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan bersyukur Tuhan, karena Engkau Engkau adalah Tuhan adalah Tuhan yang begitu begitu baik baik bagi kami semua. bagi kami semua. Aku bersyukur Tuhan, Aku bersyukur Tuhan, Engkau telah Engkau telah meminta Bapa minta Bapa untuk mengirimkan mengirimkan penolong yang lain, Tolong ya. yang lain yaitu Roh Kudus, Roh Kudus untuk menolong kami menolong kami dan tinggal dan tinggal di dalam kami. di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus. untuk kesetiaan-Mu. Kesetiaan. Tetap angkat kedua tangannya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau bersyukur buat kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita nyanyi sama-sama ya. Boleh baca liriknya di depan. Yuk. Take me to that place, Lord, where there's nothing else but me and you, longing for your presence. I know that you're calling me to you. Here I stand. Here I stand.
Shalom Kadis Kids. Shalom. Oke, sekarang kita mau perjamuan kudus. Semua udah dapat? Yang belum dapat boleh minta ke depan pintu. Mana ya? Yang belum dapat siapa? Yang belum dapat? Yang belum dapat angkat tangan. Boleh? Ntar ya. Boleh minta ke kakak-kakak yang di depan pintu. Ya. Oke, kalau sudah dapat, semuanya berdiri. Semuanya berdiri dulu. Yuk, berdiri, berdiri, berdiri. Kita mau perjamuan kudus. Yuk, kita angkat rotinya dulu. Angkat rotinya dulu. Diangkat semua, mana? Oke, siap semua? Kalau sudah siap bilang haleluya. Oke, yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuhmu yang hancur supaya tubuhku utuh. Engkau mengambil semua penyakit dan penderitaan kami supaya hari ini kami memiliki tubuh yang sehat dan kuat. Oleh bilur-bilurmu, kami dan keluarga kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan. Oke. Kalau sudah, kita angkat anggurnya. Angkat anggurnya. Angkat anggurnya. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu yang menyucikanku dan membersihkanku dari semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Engkau membuatku jadi anak yang benar dan anak kesayangan Tuhan. Hari ini saya menerima semua berkat-berkat-Mu, berkat-berkat orang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum. Yang tahu cerita hari ini apa? Roh Kudus. Hari ini hari apa? Hari apa? Hari apa hari ini? Ada yang tahu hari apa enggak? Apa? Hari apa? Hari Minggu. Selain hari Minggu, hari apa? Ya, hari hari kenaikan. Kenaikan minggu lalu. Hari apa? Hari ini. Harinya Tuhan. Ya. Ya. Ya, hari ini adalah hari apa, Kak? Slide-nya. Benar ya, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Next, Kak, slide-nya, Kak. Nah, hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan apa? Pentakosta. Iya ya, jadi hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus ya.
Nah, kalau misalnya adik-adik masih ingat, minggu lalu kita tentang apa ceritanya? 2 minggu lalu ya, kita next Kak slide-nya. Nah, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya, waktu kemarin minggu lalu ya. Nah, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada yang tahu nggak sih Tuhan Yesus naik ke surga buat apa? Iya, menyediakan tempat tinggal. Iya, ya kita bisa berkumpul dengan Tuhan Yesus ya. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita ya. Karena kenapa sih Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita? Ya, karena Tuhan Yesus mau selalu bersama-sama dengan kita ya. Jadi Tuhan Yesus pergi naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal untuk kita. Iya, menemui Bapaknya, karena Tuhan Yesus mau selalu bersama-sama dengan kita ya. Oke Kak, next slide Kak. Nah, ada yang mau baca? Oh ya, baca. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah mengiris hati gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempatmu bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Thank you. Ya, di sini dikatakan ya di Yohanes 15 ayat 1 sampai 3, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada ya. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya jangan gelisah apabila Tuhan Yesus sudah naik ke surga ya. Nah, karena di sana Tuhan Yesus sedang menyediakan tempat tinggal untuk kita ya. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya merasa takut nggak? Iya, tapi ada rasa khawatir ya. Wah, gimana nih? Tuhan Yesus sudah nggak ada di dunia, gitu ya. Nah, tapi Tuhan Yesus meyakinkan kepada murid-muridnya ya, supaya jangan takut. Nah, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan roh penolong, gitu ya, yang disebut dengan Roh Kudus, gitu ya. Next Kak. Nah, di sini dibilang Yesus adalah Tuhan yang begitu berkuasa dan tahu akan segalanya. Ia tahu kekhawatiran, rasa takut dan kegelisahan manusia yang selalu bergantung kepadanya. Maka sebelum terangkat ke sorga, ia berjanji untuk memberikan penolong buat kita. Siapa penolongnya? Iya, dia memberikan Roh Kudus ya. Karena Tuhan Yesus sangat mengerti kita ya. Tuhan Yesus sangat mengerti apa yang dirasakan oleh kita, gitu, sebagai anak-anaknya ya. Dia berkuasa, dia tahu akan kekhawatiran kita. Dia tahu ya, pada saat Tuhan Yesus naik surga, dia mengetahui bahwa murid-muridnya pasti akan khawatir. Wah, yang dulunya Tuhan Yesus ada di dunia, misalnya pada saat mereka membutuhkan Tuhan Yesus selalu ada, gitu ya. Tapi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bingung ya, nanti mesti bagaimana nih, gitu.
Tapi sebelum mereka menanyakan itu kepada Tuhan, Tuhan Yesus karena mengerti kita, Tuhan Yesus memberikan next Kak. Memberikan satu penolong, yaitu oke ya. Nah di sini ada yang mau baca? Iya, puisi. Coba baca lagi. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia lakukan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Oke ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 ini dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran ya. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ini yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya ya, bahwa Tuhan Yesus akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Walaupun Tuhan Yesus tahu ya dia tidak ada di dunia ini, tapi Tuhan Yesus tinggal di mana? Di dalam hati kita ya. Nah, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Yang dimaksud di sini adalah siapa? Roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu tinggal di mana? Iya, di dalam kita ya. Dia tidak jauh, dia tidak di mana-mana, tapi dia akan selalu bersama dengan kita ya. Nah, di sini disebutkan dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu, kita semua mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi adik-adik nggak perlu merasa khawatir ya, dimanapun adik-adik sedang apa, adik-adik merasa khawatir, takut. Nah, Roh Kudus ini tinggal di dalam kita, di dalam diri kita gitu ya. Jadi Roh Kudus tidak jauh-jauh gitu ya. Next Kak. Nah, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roh kebenaran atau Roh Kudus ya. Nah, ini adalah roh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita ya. Ia minta kepada Bapaknya supaya disediakan sebuah penolong yang lain gitu ya. Nah, yaitu roh kebenaran atau Roh Kudus gitu ya. Oke, next Kak. Nah, ada yang mau baca? Nggak. Baca. Nah, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 26 dibilang, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Gitu ya. Artinya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita ini, dia akan selalu mengingatkan kita ya. Misalnya kita kita melihat teman kita yang butuh pertolongan di kelas gitu ya. Nah, Roh Kudus akan bilang pada kita, ayo bantu temannya, doain temannya kalau misalnya temannya lagi sakit gitu ya. Roh Kudus juga yang akan selalu memberikan kita pertolongan. Misalnya pada saat kita, waduh nih yang lagi ujian, sekarang lagi ujian nggak? Lagi ujian ya sekarang ya. Aduh, deg-degan nggak kalau mau ujian? Iya, mau ujian, takut gak bisa nih besok nih.
takut misalnya apa yang udah dipelajarin tapi besok nggak sama gitu ya. Nggak tahu nih soalnya apa. Tapi adik-adik punya roh penolong yaitu Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati ya. Adik-adik nggak perlu khawatir lagi. Adik-adik hanya perlu berdoa kepada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, aku minta tolong besok aku mau ujian, aku mau ulangan. Supaya apa yang aku pelajarin hari ini bisa keluar besok. Dan apa soal yang diberikan, aku bisa jawab. Sehingga aku mempunyai nilai yang bagus. Iya gitu ya. Nah banyak banget ya hal-hal yang kita khawatirkan sebenarnya gitu ya. Tapi adik-adik mesti ingat, Tuhan Yesus memberikan roh penolong kepada kita sehingga adik-adik tidak perlu khawatir lagi gitu ya. Oke, next Kak. Nah, di sini dikatakan kita bisa tinggal tenang, rest ya. Tidak takut dan khawatir karena Roh Kudus akan mengingatkan kita semua firman dan janji Tuhan yang membuat kita semakin percaya kalau segala sesuatu akan baik-baik saja. Ia akan menjadi penolong yang setia bagi kita ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ajarin ya, kita tinggal tenang, rest. Artinya apa? Kita rest ini artinya apa nih? Tidak melakukan sesuatu, tidur aja. Besok ulangan nggak usah. Ya ya. Nah, yang disebut dengan rest ini kita mesti tenang, bukannya kita tidak melakukan sesuatu ya. Ya ya. Ini bukannya berarti besok kan kata kakak sekolah minggu kata kita mesti tenang. Jadi kita nggak perlu belajar, kita nggak perlu, bukan begitu ya adik-adik ya. Kita tenang itu dalam kita tidak perlu khawatir lagi gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu kita hanya perlu berdoa ya. Nah, di sini dikatakan tidak takut dan khawatir. Karena ada siapa? Roh Kudus akan mengingatkan kita semua firman dan janji Tuhan yang membuat kita semakin percaya kalau segala sesuatu akan baik-baik saja. Ia akan menjadi penolong yang setia bagi kita ya. Jadi Roh Kudus akan selalu tinggal di dalam kita sehingga kemanapun kita melangkah, apa yang kita perbuat itu akan akan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, di hari Pentakosta ini kita merasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan roh penolong gitu ya, roh penolong di dalam hati kita yaitu Roh Kudus gitu ya. Jadi kita perlu mengucap syukur. Siapa yang mengucap syukur di sini? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan roh. Ini belum semuanya nih. Iya, ya kita mengucap syukur ya, semua angkat tangan di sini ya. Gitu, kita mengucap syukur kepada Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut. Betul gitu. Nah, nextnya Kak. Oke ya. Jadi, iya boleh. Mau pimpin doa ya? Habis ini kita mau activity. Siapa yang mau pimpin doa? Erselo. Mau pimpin doa buat firman Tuhan. Tangannya dilipat dan tutup matanya. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami mau activity dan setelah itu pulang. Berkatilah kami dan teman-teman kami. Amin. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang saatnya kita untuk mengerjakan aktivitinya. Dan untuk adik-adik di rumah, jangan lupa untuk follow semua sosial media Keresit untuk update berita terbaru, oke? Oke, kalau gitu selamat mengerjakan aktivitinya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye-bye.